Halo semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai dataset yang cukup menarik, di mana dataset ini membahas tentang kebahagiaan suatu negara. Kita Indonesia. Mengapa Indonesia belum sebahagia tetangganya? Berkontekskan di negara ASEAN. Dataset ini saya ambil dari Kaggle dengan judul World Happiness Report, di mana terdapat ratusan negara per tahun dari periode 2015 sampai 2022 yang menjanjikan data seperti happiness score, GDP, dan lain-lain. Pertanyaan bisnisnya adalah, dari data-data yang menarik ini, faktor ekonomi dan sosial apa yang paling menentukan tingkat kebahagiaan suatu negara, dan di mana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN selama 2015 sampai 2022. Hipotesis awalnya adalah, yang pertama, jika memang GDP itu tinggi, maka akan menghasilkan happiness yang tinggi. Seharusnya seperti itu, karena ekonomi baik, maka happiness juga baik. Yang kedua, Indonesia mungkin tertinggal di faktor kesehatan dan juga korupsi. Seperti yang kita tahu, faktor kesehatan dan juga korupsi, ada banyak sekali berita-berita tentang menurunnya kualitas kesehatan dan meningkatnya tingkat korupsi di Indonesia. Yang ketiga adalah tren Indonesia stagnan versus negara ASEAN lain, karena sepertinya saya sendiri merasa bahwa kok Indonesia gini-gini aja ya. Tapi akan kita lihat apakah benar atau ternyata hipotesis saya terbantahkan. Di sini ada 3 grafik yang saya buat. Yang pertama adalah grafik scatter plot, lalu yang kedua adalah grafik stack bar, dan juga grafik ketiga adalah line chart, di mana di sini juga ada teori-teori mengenai penjelasan framework Meissner, what, why, dan how-nya. Tapi kita akan langsung skip ke grafik yang pertama, di mana GDP versus happiness, posisi Indonesia di dunia. Yang abu-abu ini adalah other countries yang banyak itu. Ada terdapat 3 insight yang kita bisa simpulkan dari grafik ini. Yang pertama, tentang hipotesis pertama saya, yaitu korelasi antara GDP dan happiness. Bisa dilihat di sini garis putus-putus adalah tren global terkait GDP dan happiness. Sumbu X adalah GDP per kapita, happiness score adalah di sumbu Y. Kita bisa lihat di sini, semakin naik GDP per kapita suatu negara, maka kebahagiaan itu akan cenderung juga semakin tinggi. Bisa dilihat di sini juga, ini yang paling tinggi ya, dan GDP-nya juga tinggi. Gimana kalau di ASEAN? Di ASEAN, Kamboja memiliki GDP yang paling rendah, tapi kebahagiaan tidak yang paling rendah ya. Paling rendahnya ada di sini. Lalu Indonesia seperti apa sih? Ternyata Indonesia underperforming, di mana Indonesia berada di bawah garis tren global yang putus-putus ini. Kira-kira kenapa ya Indonesia seperti ini? Maka di sini bisa disimpulkan, bahwa ternyata happiness score mungkin tidak ditentukan oleh faktor ekonomi, karena GDP Indonesia masih terletak di tengah-tengah, tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi. Namun kebahagiaannya memang cukup rendah dibandingkan dengan negara Vietnam. Indonesia ini masih cukup rendah kebahagiaannya, padahal Vietnam GDP-nya lebih rendah dari Indonesia. Seperti itu. Grafik kedua, di sini saya mendekomposisi terkait faktor kebahagiaan di suatu negara seperti GDP per kapita, social support, healthy life, freedom, dan sebagainya macamnya ada di legendanya sini. Apa sih insight-nya? Yang pertama, healthy life expectancy. Gap terbesar Indonesia versus Singapura. Indonesia 0,43, Singapura 0,90. Di sini healthy life expectancy kita cukup rendah ya faktornya. Di sini Singapura cukup tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa mungkin butuh investasi kesehatan yang cukup besar. Jadi Indonesia bisa memperhatikan lagi ya di bidang kesehatannya. Lalu, perceptions of corruption. Di sini kita bisa lihat bahwa Singapura itu sangat tinggi lagi tingkat low corruption-nya, di mana ini mengartikan bahwa Singapura itu tingkat korupsinya rendah, sehingga di sini low corruption-nya cukup banyak. Sedangkan di Indonesia perbedaannya sangat jauh sekali, karena tingkatnya adalah 0,046, sedangkan Singapura itu setengahnya 0,547.
setengah dari 1 ya. Setengah dari 100%. Nah, korupsi ini teman-teman yang menonton sangat merusak dan menekan kepercayaan publik masyarakat terhadap khususnya pemerintah. Di sini sekali lagi bisa kita lihat dari Vietnam. GDP Vietnam tentunya lebih rendah dari Indonesia ya, kita bisa lihat di sini. Tapi ternyata happiness-nya Vietnam itu lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia di 5,34, Vietnam di 5,41. Ini menunjukkan bahwa Vietnam memiliki tata kelola yang lebih efisien dari negara kita, Indonesia. Di sini bisa kita lihat ranking, jika kita rankingkan ya dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 8 negara ASEAN yang kita analisis. Grafik ketiga, tren kebahagiaan ASEAN. Di sini dikompil dari 2015 sampai 2022, kita bisa lihat Indonesia paling tidak bahagia di tahun 2018, 5,09. Sedangkan pada saat COVID, ada yang pink-pink ini, periode COVID-19, Indonesia malah naik kebahagiaannya. Tetapi jika memang kita lihat dari Vietnam ternyata ketika Indonesia berada dalam kebahagiaan terendah, Vietnam berada di kebahagiaan tertingginya. Jadi cukup berkebalikan dengan Indonesia. Jadi alur ceritanya seperti ini. Di scatter plot kita bisa lihat bahwa ternyata GDP itu berkorelasi positif dengan kebahagiaan, namun Indonesia berada di bawah garis tren global, sehingga mungkin ada masalah di luar faktor ekonomi semata yang menyebabkan kenapa sih happiness orang-orang Indonesia itu cukup rendah. Apa sih masalahnya? Kita bisa lihat dari dekomposisi faktor kebahagiaan tadi, yaitu faktor healthy life expectancy dan perceptions of corruption di Indonesia ternyata jauh tertinggal dibanding tetangga ASEAN. Indonesia menempati ranking ke-6 dari 8 negara. Bahkan Vietnam yang GDP-nya lebih tinggi, GDP-nya lebih rendah pun mampu melampaui tingkat kebahagiaan Indonesia. Sehingga kita bisa simpulkan ternyata Indonesia sudah 8 tahun stagnan tingkat kebahagiaannya. Happiness score kita tidak menunjukkan perbaikan signifikan selama 2015 sampai 2022, sehingga sangat dibutuhkan reformasi struktural di khususnya sektor kesehatan dan juga tata kelola anti korupsi, tidak hanya di pertumbuhan ekonomi. Insight-nya, kalau dikompil dari 149 negara tadi, Indonesia menempatkan peringkat 81 dengan happiness score 2022 ada 5,24. Dibandingkan dengan Vietnam itu 5,41 dengan kondisi GDP-nya lebih rendah dari Indonesia, tapi ternyata happiness-nya jadi lebih tinggi dari Indonesia. Dan kita sudah 8 tahun stagnan tanpa proses yang signifikan. Sehingga rekomendasi kebijakannya adalah yang pertama, investasi kesehatan publik, karena gap terbesar kita ada di healthy life expectancy. Yang kedua, reformasi anti korupsi. Kita memang harus sangat berbenah dengan tetek bengeknya korupsi ini. Yang ketiga, kita boleh saja nih mempelajari model tata kelola Vietnam dan mempelajari kenapa kok bisa Vietnam lebih bahagia dari kita. Yang keempat, kita perkuat jaminan sosial, karena social support Indonesia ternyata juga masih di bawah rata-rata ASEAN, karena kita di 0,7, rata-rata ASEAN di 0,8. Kita bisa perluas jangkauan BPJS, PKH, dan program bansos yang tepat sasaran. Kemudian, pertumbuhan ekonomi memang perlu pada kesimpulannya, tapi tidak cukup. Yang pertama, GDP memang berkorelasi dengan happiness, tapi Indonesia di bawah tren global, jadi ya memang ekonomi nggak satu-satunya cara buat meningkatkan kebahagiaan. Gap terbesar kita ada di healthy life, jadi kita harus fokus banget pada bidang kesehatan dan korupsi. Dan percayalah, kita sudah 8 tahun stagnan, dan itu menandakan kita perlu perubahan dan reformasi yang signifikan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Begitulah pengolahan dataset dari sumber Kaggle Public. Semoga dataset ini menarik dan bisa menjadi insight bagi kita semua. Terima kasih.